Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari saya hantarkan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Engkau telah menjaga, melindungi istirahat tidur kami hingga saat ini. Dan kami percaya hari ini pun kami dalam perlindungan-Mu. Darah Tuhan Yesus terbungkus kami sekeluarga, juga orang-orang yang kami kasihi. Engkau menyertai langkah kami, jauhkan celaka mara bahaya, sakit penyakit, virus corona, dan semua yang buruk. Sebaliknya kami percaya ada keberhasilan, kemenangan, dan keberuntungan, serta kebaikan dan berkat Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan renungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan kami semua yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbeh dari Tisbeh Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Situasi yang dihadapi Elia pada waktu itu tidak mudah. Terjadi kekeringan, terjadi paceklik, sehingga terjadi susah untuk mendapatkan kebutuhan juga. Tetapi Tuhan perintahkan supaya Elia sembunyi di tepi sungai Kerit. Dan di sanalah Tuhan memelihara, Tuhan memberikan apa yang diperlukan, yaitu makanan untuk dia bertahan hidup. Caranya tidak biasa, bukan dikirimi orang, bukan dengan cara dia mengupayakan dengan kekuatannya, tetapi justru Tuhan pakai burung gagak, satu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa. Tetapi kita bisa melihat Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memberi makan hambanya yang pada waktu itu sedang dalam kekurangan, dalam kesusahannya. Tapi kita percaya juga Tuhan juga akan pelihara hidup kita saat ini. Saat ini masa yang sulit karena ada wabah corona, sehingga tidak sedikit di antara kita harus mengalami mungkin dirumahkan dari pekerjaan, atau mungkin bahkan jam kerjanya dikurangi, tidak mendapatkan gaji dan sebagainya. Tetapi kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Ini tidak mudah, tetapi firman Tuhan itu menjadi jaminan buat hidup kita. Mari kita buka satu firman Tuhan lagi di dalam kitab Filipi pasal yang 4 ayat yang ke-19, saya bacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menyatakan ini kepada jemaat di Filipi, bahwa Allah Tuhan itu yang akan memenuhi segala keperluanmu. Ingat, bukan keinginanmu. Seringkali kita salah mengartikan keinginan kita, bukan, tapi keperluan. Apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan untuk hidup? Kebutuhan hidup Tuhan yang cukupkan. Elia sudah mengalami ketika dia dipelihara Tuhan melalui burung gagak yang membawakan roti dan daging. Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang engkau perlukan? Makanan, minuman, pakaian dicukupkan. Firman Tuhan nyatakan itu. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari cari Tuhan, cari kerajaan Allah, cari kebenaran, utamakan Tuhan, andalkan Tuhan, terus kita berharap kepada Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Elia ketika dia taat dipelihara Tuhan. Coba Elia gak taat waktu itu, dia gak terpelihara. Dia taat, disuruh pergi, sembunyi di tepi sungai Kerit, dan dia lakukan, maka dipelihara Tuhan. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, ketika kita mengikuti firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka Tuhan pelihara hidup kita. Dalam segala kesusahan, dalam segala keterbatasan, Tuhan punya banyak cara
Walaupun kadang caranya tidak lazim, seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Saya percaya Tuhan pelihara hidup kita, walaupun mungkin juga tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan caranya. Tapi percayalah, selalu ada jalan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus tolong kami menangkap, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Engkau memelihara, menjaga hidup kami. Dan Abang berdoa seluruh jemaat tanpa kecuali. Siapapun yang mendengarkan akan siaran ini diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Bahkan Engkau melimpahi mereka supaya mereka menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya pemeliharaan-Mu. Kami mau percaya Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan. Dengan cara-Mu Engkau akan menjaga. Dengan cara-Mu Engkau akan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan serahkan seluruh aktivitas hari ini dengan damai sejahtera dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Aman dan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, jaga iman, percaya, pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.